Pernahkah kau bertanya, apa yang terjadi ketika janji suci dihadapkan pada godaan tersembunyi yang datang tanpa diundang? Ketika keheningan sebuah rumah justru menjadi medan pertempuran batin yang paling sengit, aroma keheningan malam itu terasa pekat, bagai tirai yang menyelubungi kediaman mewah 2 lantai milik Puan Kirana di distrik Cendana, Kota Kencana. Hanya sesekali, gemericik air dari kolam teratai di halaman belakang yang memecah kesunyian. Tuannya, Tuan Arya, baru saja berangkat ke Tanah Suci, menyisakan kekosongan yang menyesakan di antara dinding-dinding yang biasanya riuh dengan tawanya. Puan Kirana, seorang wanita anggun berusia 47 tahun, yang pesonanya masih utuh berkat gaya hidup sehat dan yoga, menatap kosong layar panorama di depannya. Gaun malam sutra berwarna lembut membalut tubuhnya yang ramping, namun bukan soal rupa yang membuatnya terasa hampa. Sepi, bukan karena cinta yang padam, melainkan sentuhan yang absen. 15 tahun pernikahan telah mengubah hubungan mereka menjadi formalitas belaka. Tuan Arya, pria baik namun kaku, sudah lama tak memberi pelukan hangat di balik pintu kamar. Tak ada bisikan lembut saat malam tiba. Dari luar, suara kendaraan berdesing pelan memasuki area halaman. Itu adalah Bayu, pengemudi pribadi yang baru bekerja 7 bulan terakhir, kembali setelah mengantar kendaraan ke pusat servis. Usianya sekitar 30-an, posturnya tinggi, kulitnya gelap matang, dan sorot matanya tajam namun senantiasa sopan. Ia selalu berbicara dengan hormat pada Puan Kirana, namun di balik sorot matanya, Puan Kirana merasakan sesuatu yang kadang membuatnya salah tingkah. Bayu mengetuk pintu perlahan. "Nyonya, mobil sudah saya parkir. Kuncinya sudah saya letakkan di meja depan." Puan Kirana berjalan ke arah pintu, membukanya sebagian. "Masuk saja, Bayu. Tolong bantu saya angkat wadah air ke alat minum." Bayu segera masuk. Aroma parfumnya lembut dan maskulin. Ia mengangkat wadah air tanpa banyak bicara. Puan Kirana memperhatikannya dari belakang. Otot-otot lengan pria itu bergerak jelas di balik kaos hitam yang membalut tubuhnya. "Terima kasih ya," ucap Puan Kirana sambil menuang teh rempah hangat. "Sama-sama, Nyonya. Ada lagi yang bisa saya bantu?" Puan Kirana diam sejenak, menatap teh di cangkirnya. "Kalau tidak keberatan, temani saya mengobrol sebentar. Rumah ini terlalu sunyi sejak Tuan Arya berangkat." Bayu tampak sedikit terkejut, namun kemudian mengangguk. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Mereka berbicara ringan tentang cuaca, berita terkini, bahkan sedikit bercanda tentang pengalaman mengemudi di kota Kencana yang padat. Puan Kirana tertawa kecil, dan dalam tawa itu, ada kerinduan yang perlahan muncul ke permukaan. Bayu sesekali melihatnya diam-diam. Wanita itu bukan sekadar nyonya rumah. Cara ia berbicara, cara ia menatap, ada aura kelembutan dan kedewasaan yang memikat. Namun Bayu menahan diri, menjaga sopan santun, meskipun pikirannya mulai memberontak. Ketika obrolan mulai hening, Puan Kirana berdiri dan berkata pelan, "Bayu, kamu haus? Aku buatkan teh lagi ya." "Saya bisa bantu, Nyonya," sahut Bayu sambil berdiri juga. Ketika mereka berdiri berdekatan di area dapur, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan saat menyentuh cangkir yang sama. Sekejap mata mereka bertemu. Ada listrik halus yang mengalir, membuat jantung Puan Kirana berdebar tak wajar. Ia buru-buru menarik tangan, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. "Maaf tadi." Bayu membalas senyumnya lembut. "Tidak apa-apa, Nyonya." Suasana berubah hening, namun bukan karena canggung. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang hangat, samar, dan berbahaya. Fajar menyingsing dengan sinar matahari yang menyusup lembut melalui jendela besar kamar Puan Kirana. Ia bangun lebih awal dari biasanya, membiarkan sinar hangat menyentuh kulitnya yang masih terasa sepi. Gaun malam putih tipis melambai ringan saat ia berjalan ke balkon, membawa secangkir kopi yang aromanya menenangkan. Namun pikirannya masih terpaut pada malam sebelumnya, saat obrolan hangat bersama Bayu menyisakan jejak halus di dadanya. Sentuhan tangan mereka, tatapan mata yang saling terkunci, semua itu seperti membangkitkan kembali bagian dalam dirinya yang lama tertidur. Di bawah,
Suara sapu menyentuh halaman. Puan Kirana menengok. Bayu sedang menyapu teras depan dengan kaos putih dan celana olahraga. Keringat sedikit membasahi lehernya, dan rambutnya sedikit acak. Laki-laki itu tampak bugar dan alami, tak seperti pria-pria klimis di perkumpulan sosialita. Tatapan Puan Kirana tak sengaja bertahan terlalu lama. Bayu mengangkat wajah dan melihatnya. Mereka bertatapan lagi. Kali ini tidak ada yang berpaling duluan. Ada sinyal tak kasat mata lewat di antara mereka, seperti benang halus yang mengikat dua hati. Siang harinya, Puan Kirana hendak pergi ke pusat kecantikan. Ia biasanya membawa mobil sendiri, tapi kali ini ia memanggil Bayu. "Bayu, kamu bisa antar saya ke pusat kecantikan jam 2 nanti?" "Siap, Nyonya." Dalam perjalanan, suasana di dalam mobil agak hening, namun tak canggung. Angin dingin dari pendingin udara menghembus lembut, membelai kulit Puan Kirana yang mengenakan gaun selutut berwarna krem dan selendang tipis di lehernya. Ia mengenakan parfum aroma melati yang samar tapi memabukkan. "Bayu," katanya pelan. "Ya, Nyonya. Kamu selalu tepat waktu. Rapi juga. Saya suka itu." Bayu tersenyum singkat melalui cermin spion. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Nyonya. Tapi tidak semua orang melakukannya sebaik kamu." Suasana menjadi sedikit lebih tegang, bukan karena marah, tapi karena tarikan emosional yang mulai tumbuh. Sampai di pusat kecantikan, Puan Kirana turun, tapi sebelum menutup pintu, ia membungkuk sedikit dan berbisik, "Jangan kemana-mana, tunggu saya ya. Nanti kita minum kopi berdua di kafe dekat sini." Bayu mengangguk. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. 2 jam kemudian, mereka duduk berdua di sudut kafe yang cukup sepi. Musik jazz instrumental mengalun pelan. Puan Kirana tampak segar dengan rambut yang ditata rapi dan bibir berwarna lembut. Ia menatap Bayu dari seberang meja sambil menyeruput kopi. "Kalau boleh tahu, kamu belum menikah, kan?" Bayu sedikit terkejut, tapi menjawab jujur. "Belum, Nyonya. Pacar? Pernah, tapi tidak tahan lama." Puan Kirana tersenyum tipis. "Mungkin karena kamu terlalu serius ya?" Bayu mengangkat bahu. "Mungkin, atau belum ketemu yang tepat." Mereka saling tatap lagi. Lebih lama kali ini, lebih dalam. Puan Kirana memainkan cincin di jarinya perlahan. "Bayu, kalau saya bilang saya suka ditemani kamu, kamu keberatan?" Bayu menelan ludah pelan. "Tidak, Nyonya. Saya justru senang." Detik itu, ada perubahan di antara mereka. Bukan lagi antara majikan dan pengemudi, tapi dua manusia yang sama-sama haus akan perhatian, kehangatan, dan sentuhan yang selama ini hanya jadi bayangan. Saat mereka kembali ke mobil, langit mulai mendung. Hujan rintik turun saat mobil melaju pelan di jalanan basah. Di dalam mobil yang hangat, sunyi jadi lebih terasa. Tanpa sadar, tangan Puan Kirana menyentuh lengan Bayu yang menggenggam kemudi. "Dingin ya?" katanya pelan. Tapi bukan hanya tubuhnya yang menggigil, hatinya juga bergetar. Bayu tidak menjauhkan tangan. Ia hanya menoleh sebentar lalu tersenyum. "Kalau terlalu dingin, saya pelankan AC-nya." Puan Kirana menggeleng. "Tidak apa-apa. Kalau ada kamu, rasanya cukup hangat." Malam kembali datang. Kali ini dengan hujan yang lebih deras dari biasanya. Di ruang keluarga, Puan Kirana duduk bersandar di sofa dengan piyama sutra biru tua yang jatuh lembut di lekuk tubuhnya. Rambutnya diurai, lembab sedikit karena ia baru selesai mandi. Aromanya memenuhi ruangan, bercampur dengan harum teh melati yang mengepul hangat di meja kecil di depannya. Di luar, suara kendaraan terdengar mendekat. Bayu baru pulang dari menjemput paket belanja daring yang Puan Kirana minta. Saat pintu dibuka, angin malam membawa hawa basah ke dalam rumah, dan Bayu yang basah kuyup berdiri di ambang pintu. "Masuk cepat, kamu basah semua," kata Puan Kirana setengah cemas. "Tunggu, saya ambil handuk." Tak lama kemudian ia kembali membawa handuk putih besar. Tanpa banyak pikir, ia menghampiri Bayu dan mulai mengusap rambut dan bahunya dengan lembut. Gerakan tangannya perlahan dan hati-hati,
seolah sedang merawat sesuatu yang rapuh. Bayu terpaku. Wajahnya dekat dengan wajah Puan Kirana. Napas wanita itu terasa hangat di lehernya. Ia berusaha menjaga jarak, tapi tubuhnya tak bisa bohong. Ia tegang, siaga, dan penuh gejolak. "Maaf, Nyonya, saya bisa sendiri," ucapnya pelan. "Tadi kamu bantu saya, sekarang gantian saya yang bantu," sahut Puan Kirana, masih mengusap rambut Bayu dengan tangan yang kini agak gemetar. Hening sejenak, lalu dengan suara yang nyaris berbisik Puan Kirana berkata, "Aku sudah lama tidak merasakan kehadiran seseorang sedekat ini." Bayu menatapnya. Puan Kirana tak lagi sekadar mata seorang majikan. Di sana ada luka yang dalam, ada rasa sepi yang menggantung, dan ada keinginan yang selama ini ditahan dengan susah payah. "Kamu tidak perlu takut," lanjutnya. "Aku tidak minta apa-apa, cuma jangan pergi dulu malam ini." Bayu mengangguk pelan. Ia duduk di sofa berseberangan dengannya. Mereka tidak bicara, hanya saling menatap. Hujan makin deras, membungkus malam dalam alunan irama yang meresap. Puan Kirana bangkit dan berjalan ke area dapur, lalu kembali dengan 2 cangkir coklat hangat. Saat ia menyerahkan cangkir ke Bayu, tangannya kembali bersentuhan. Kali ini mereka tidak menarik diri dulu. "Dulu aku pikir cinta hanya datang sekali," ujar Puan Kirana lirih. "Tapi ternyata rasa bisa tumbuh dari kehangatan kecil, dari tatapan, dari perhatian sederhana." Bayu menatapnya dalam. "Aku juga merasa aneh, Nyonya, tapi nyaman. Sejak malam pertama kita mengobrol, rasanya beda." Hening lagi, tapi bukan hening yang canggung, hening yang padat, penuh getaran halus. Lalu dengan gerakan yang tenang tapi mantap, Puan Kirana meraih tangan Bayu. Ia menggenggamnya hangat, lembut, penuh isyarat. "Temani aku malam ini," bisiknya. "Saya di mana, Nyonya?" "Di sini saja, tidak perlu ke kamar. Temani di sofa. Kita mengobrol, atau diam juga tidak apa-apa." Dan malam pun berjalan lambat. Mereka duduk berdekatan, tangan saling menggenggam. Tak perlu banyak kata, karena yang bicara adalah detak jantung, tatapan, dan napas yang saling bersahutan dalam diam yang menggoda. 2 jiwa yang kesepian mulai saling menemukan rumahnya, bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan yang selama ini dibungkam waktu. Pagi datang pelan, membawa sisa hujan malam yang masih menggantung di daun-daun. Di ruang tamu, Puan Kirana terbangun di sofa dengan kepala bersandar di bahu Bayu. Selimut tipis menutupi mereka berdua. Lampu temaram belum dimatikan. Coklat hangat semalam sudah dingin, tapi kehangatan lain masih tersisa di udara. Bayu membuka matanya lebih dulu. Ia menatap wajah Puan Kirana yang tenang, sedikit lelah tapi cantik alami. Rambutnya sedikit berantakan, dan napasnya naik turun pelan. Dalam diam, Bayu membiarkan dirinya menikmati momen itu sejenak saja, sebelum dunia nyata kembali masuk. Puan Kirana kemudian terbangun. Saat menyadari posisi mereka, ia tersenyum tapi tidak terburu-buru menjauh. Ia hanya menatap mata Bayu dalam diam lalu berkata lirih, "Semalam aku tidur paling nyenyak setelah sekian lama." Bayu menunduk sebentar, kemudian menjawab, "Saya juga, Nyonya." "Jangan panggil aku Nyonya kalau cuma berdua," ucap Puan Kirana masih dengan suara lembut. Bayu menatapnya heran. "Panggil Kirana," bisiknya. Matanya tak lepas dari mata Bayu. Bayu menelan ludah pelan. "Kirana." Dan saat nama itu keluar dari mulutnya, seolah ada tembok terakhir yang runtuh. Bukan hanya nama yang berubah, jarak pun ikut meleleh. Hari itu suasana berubah. Ada semacam keintiman baru di antara mereka. Bukan lagi sekadar majikan dan pengemudi, tapi 2 pribadi yang mulai saling memberi ruang untuk saling menyentuh secara fisik maupun batin. Siang harinya, Puan Kirana mengajak Bayu ikut menemaninya ke toko buku dan makan siang. Mereka duduk di pojok restoran kecil dekat jendela, memesan makanan sederhana, tapi yang terasa istimewa bukan menunya melainkan perhatian yang saling mereka beri. Tatapan lebih lama, senyum lebih tulus, dan sentuhan yang sengaja lebih sering terjadi. Ketika mereka kembali ke rumah sore itu, langit mulai jingga.
Bayu membuka pintu mobil untuk Puan Kirana seperti biasa. Tapi kali ini saat Puan Kirana turun, ia tidak langsung melangkah ke dalam. Ia berdiri di depan Bayu. Dia menatap lalu berkata pelan, "Bolehkah aku peluk kamu?" Bayu bingung tapi tak menolak. Ia mengangguk pelan. Dan saat Puan Kirana memeluknya, tubuhnya gemetar ringan. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dalam dirinya yang pecah pelan-pelan. Dalam pelukan itu tubuh mereka saling mengenali. Ada kehangatan kulit, aroma tubuh yang bersatu. Tidak ada hasrat yang meledak, hanya keintiman dan kejujuran. Setelah beberapa detik, Puan Kirana melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap Bayu lagi. Kali ini lebih dekat. "Aku tidak minta kamu mencintaiku sekarang, tapi bolehkah aku merasa dicintai, meski hanya sebentar?" Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat tangannya pelan, menyentuh pipi Puan Kirana, mengangguk. Sorot matanya tak lagi ragu. Di malam hari, mereka duduk di teras berdua, dengan musik klasik mengalun dari pengeras suara kecil. Puan Kirana menyandarkan kepala di bahu Bayu. Tangan mereka saling menggenggam di atas pangkuan. Tak ada kata cinta yang diucapkan malam itu, tapi sentuhan-sentuhan kecil, lirihnya napas, dan keheningan yang saling mengerti itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi lubang kosong yang selama ini mereka simpan sendiri-sendiri. Malam itu hujan tak turun, langit jernih, bintang muncul malu-malu. Tapi di hati Puan Kirana badai baru mulai tumbuh. Ia berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun malam sutra berwarna lavender yang membalut tubuhnya dengan lembut. Matanya menatap bayangannya sendiri, wanita yang tetap tampak memesona di usia 47, tapi menyimpan luka dan hasrat yang sulit ditebak. Ia menyentuh dadanya perlahan, tepat di atas jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Bayu ada di ruang tamu seperti biasa, membaca majalah otomotif sambil menyeruput teh. Saat Puan Kirana melangkah turun, langkahnya terdengar ringan namun penuh beban batin. "Bayu," suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat pria itu langsung menoleh. Mereka kembali duduk berdampingan di sofa. Tak ada kata-kata sejenak, hanya napas yang beradu di antara jeda waktu. "Semakin aku dekat dengan kamu, semakin aku takut," kata Puan Kirana. "Takut apa?" tanya Bayu lembut. "Takut menyakiti dan disakiti." Ia menatap tangan Bayu yang kini tergenggam di pangkuannya. Bayu terdiam, lalu berkata pelan, "Aku tahu ini salah secara aturan, tapi apa kita bisa salah kalau perasaan kita benar?" Kalimat itu membuat Puan Kirana menoleh. Tatapan mereka terkunci, lalu seperti tertarik oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Wajah mereka perlahan mendekat. Tapi ketika jarak tinggal sejengkal, Puan Kirana menahan diri. "Aku belum siap," katanya pelan. "Tapi aku butuh kamu di sini." Bayu mengangguk. "Aku tidak kemana-mana." Dan di malam itu mereka saling memeluk di sofa. Erat, hangat, dan lama. Tak ada ciuman, tak ada gairah yang meledak. Hanya dua tubuh yang saling mencari perlindungan dari sepi dan luka masa lalu. Pagi berikutnya, Puan Kirana menerima telepon dari suaminya yang sedang di kota suci. Suara Tuan Arya terdengar penuh haru dan rindu. "Kirana, doakan aku bisa jadi suami yang lebih baik pulang nanti ya." Puan Kirana tercekat. Matanya berkaca-kaca. "Iya, aku doakan. Jaga kesehatan di sana." Setelah telepon ditutup, ia terduduk diam di kursi makan. Rasa bersalah datang seperti ombak. Ia tahu tak ada yang salah pada cinta Tuan Arya padanya, tapi juga tak ada yang bisa menyangkal kehangatan yang kini ia dapat dari pria lain. Saat Bayu masuk membawakan jus buah, ia melihat wajah Puan Kirana murung. "Kalau mau sendiri dulu, saya di luar ya." Puan Kirana menahan tangannya. "Jangan, duduklah." Mereka duduk berhadapan, dan Puan Kirana menatap Bayu lama. "Kita harus hati-hati. Aku bukan gadis muda yang bisa main-main perasaan. Dan kamu juga bukan lelaki tanpa masa depan. Aku butuh tahu apa kamu benar-benar ingin tetap di sini." Bayu menatap matanya tegas namun lembut. "Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu hatiku sudah kadung jatuh." Puan Kirana menghela napas panjang. "Aku ingin kamu tetap ada, tapi jangan paksa aku mempercepat semuanya.
Biarkan aku pelan-pelan belajar bagaimana mencintai lagi tanpa rasa bersalah. Bayu mengangguk. Aku tunggu sepenuh hati. Dan sore itu mereka berjalan di taman belakang rumah. Tidak berpegangan tangan, tidak berdekapan, tapi berjalan berdampingan seperti dua orang yang mulai belajar menjadi satu tanpa harus memaksakan bentuknya. Hari itu udara lembab selepas hujan. Udara terasa lengket, tapi tidak seperti biasanya. Suasana rumah Puan Kirana justru terasa lebih panas, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu di antara dirinya dan Bayu yang makin sulit dikendalikan. Bayu baru selesai mencuci kendaraan. Kaos abu-abunya basah oleh keringat, menempel di tubuhnya yang kekar. Ia masuk ke area dapur belakang untuk mencuci tangan, dan mendapati Puan Kirana sedang berdiri di dekat lemari pendingin, memakai blus putih longgar dan celana pendek linen krem. Rambutnya dikuncir santai, tanpa riasan, tapi wajahnya justru terlihat paling jujur. Air putih, Bayu? Tanyanya sambil menuangkan 2 gelas. Terima kasih, Kirana. Jawabnya, kali ini tanpa embel-embel, Nyonya. Nama itu kini terasa intim, dan diucapkan dengan hati-hati seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Mereka berdiri cukup dekat. Napas mereka tidak saling bersentuhan, tapi nyaris. Ketika Puan Kirana menyodorkan gelas, tangan mereka bersentuhan dan tak langsung lepas. Ada jeda, ada pandangan mata yang lebih panjang daripada semestinya. Kenapa kamu selalu lihat aku seperti itu? Tanya Puan Kirana dengan senyum yang mencoba menyembunyikan debar di dadanya. Karena kamu selalu cantik, bahkan ketika kamu tidak berusaha. Wajah Puan Kirana memerah. Tapi bukan karena malu, lebih karena sesuatu di dalam dirinya yang menggeliat. Sudah lama tak ada lelaki yang memandangnya seperti itu, sebagai wanita, bukan sekadar istri atau ibu rumah tangga. Suasana mendadak hening. Dapur kecil itu seperti menyempit, waktu seperti berjalan lebih lambat, dan tiba-tiba tanpa banyak pikir, Puan Kirana mengangkat tangannya, menyentuh pipi Bayu lembut, ragu, tapi nyata. Bayu tak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat sangat pelan, menunggu hingga akhirnya bibir mereka bertemu. Itu bukan ciuman penuh nafsu. Itu ciuman pelan, dalam, seperti pelepasan dari penantian panjang. Seperti air yang akhirnya menemukan muara. Ketika mereka melepaskan diri, Puan Kirana menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca. Aku takut, bisiknya. Aku juga, tapi aku lebih takut kehilangan momen ini. Jawab Bayu jujur. Tanpa banyak kata lagi, Puan Kirana memeluknya lama. Di pelukan itu, tubuhnya bersandar sepenuhnya pada tubuh Bayu, seperti ingin menyerahkan seluruh beban yang ia pikul sendirian selama bertahun-tahun. Mereka tidak melangkah lebih jauh malam itu, tapi batas-batas lama telah pecah. Yang tersisa kini hanyalah 2 manusia yang tahu betul mereka sudah menyentuh sesuatu yang tak bisa lagi mereka abaikan. Hasrat, rindu, dan kerinduan untuk dicintai sebagai diri sendiri. Hari-hari berikutnya berubah. Ada keheningan yang manis, tapi juga penuh ketegangan lembut di antara Puan Kirana dan Bayu. Mereka tidak saling menghindar, tapi juga belum berani terlalu dekat. Mereka seperti 2 orang yang saling memegang bara hangat, tapi berbahaya jika digenggam terlalu lama. Malam itu listrik sempat padam sebentar. Rumah gelap total. Hanya diterangi lilin kecil yang Puan Kirana nyalakan di ruang tamu. Ia duduk di lantai bersandar di sofa dengan piyama tipis berwarna gading. Lilin memantulkan bayangan di wajahnya, membuatnya tampak lebih tenang, tapi tidak sepenuhnya tenang di dalam. Bayu datang membawa 2 gelas teh hangat, duduk bersila di dekatnya. Tak banyak bicara, karena malam itu bukan malam untuk banyak kata. Aku jadi takut tiap malam begini, ujar Puan Kirana pelan, menggenggam cangkirnya. Takut terbiasa dengan hangatnya kamu. Bayu menoleh, memandangnya lama. Kalau aku yang lebih dulu terbiasa bagaimana? Tanyanya. Puan Kirana menoleh. Mata mereka bertemu lagi dalam sunyi. Aku tidak pernah dimanja seperti ini sejak lama, bisiknya. Disentuh dengan hati, bukan cuma rutinitas, bukan sekadar kewajiban. Bayu meletakkan gelasnya. Ia maju sedikit mendekat, tapi bukan dengan agresi, dengan hati-hati.
Tangan kirinya menyentuh rambut Puan Kirana yang terurai di bahu. "Kulitmu hangat," bisiknya sambil menyentuh pipi wanita itu. "Seperti sedang memanggilku, tapi pelan-pelan." Dan malam itu mereka hanya duduk bersandar bersama. Tubuhnya berdekatan. Tak ada gairah yang membuncah, hanya jemari Bayu yang mengusap lengan Puan Kirana pelan, dari bahu hingga pergelangan, berulang-ulang seperti menenangkan detak jantung yang terlalu cepat. Punggung Puan Kirana bersandar di dada Bayu. Ia menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan yang tidak menuntut apa-apa. Tapi justru karena itu ia merasa sangat dicintai. "Kalau nanti suamiku pulang, kamu masih mau tetap di sini?" tanya Puan Kirana tiba-tiba, tanpa membuka mata. Bayu mencium ubun-ubunnya pelan. "Aku tetap di sini selama kamu masih butuh aku sebagai pengemudi, atau sebagai seseorang yang tahu rasanya kesepian." Dan malam itu pun larut dalam dekap yang diam, tapi penuh saling menjaga, saling mengisi. Belum menyerah pada nafsu, tapi juga tak menolak kedekatan fisik yang sudah tak bisa dibohongi. Hari Minggu itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada jadwal keluar kota, tidak ada tamu, tidak ada telepon dari Tuan Arya. Hanya udara lembab yang masuk perlahan lewat jendela yang dibuka setengah. Puan Kirana mengenakan daster katun biru muda. Rambutnya dikuncir rendah. Ia menatap keluar jendela ruang tengah. Matanya kosong seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Hatinya kini penuh antara bahagia, takut, bersalah, dan ingin. Bayu yang biasanya menjaga jarak, justru siang itu memberanikan diri mendekat, membawakan semangkuk buah potong ke ruang tengah. "Kamu makan siang belum?" tanyanya. Puan Kirana menoleh, tersenyum pelan. "Belum. Tidak lapar, tapi haus." Bayu meletakkan mangkuk di meja, lalu duduk di lantai menyandarkan punggung ke sofa. "Haus apa?" tanyanya sambil melirik ke arah Puan Kirana yang berdiri di belakangnya. Puan Kirana tak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah Bayu, lalu duduk di belakangnya dan memeluk pria itu dari belakang. "Haus akan pelukan," bisiknya, "bukan yang sekadar menyentuh, tapi yang membuatku merasa dibutuhkan." Bayu menggenggam tangan Puan Kirana yang melingkar di dadanya. Jantung mereka berdetak hampir seirama. "Kamu selalu kelihatan kuat, Kirana. Tapi aku tahu kamu sebenarnya sering gemetar sendiri. Dan kamu yang melihat itu," jawabnya lirih. Mereka bergeser ke atas sofa. Puan Kirana kini bersandar di dada Bayu dan kepalanya ditopang lembut oleh tangan pria itu. Mata mereka saling bertatapan dari jarak sangat dekat. Ciuman mereka terjadi begitu pelan tapi dalam. Bibir mereka saling menyapa seolah takut menyakiti. Napas mereka saling bertaut menciptakan ruang yang baru, bukan untuk nafsu semata, tapi untuk rasa yang lama tertahan. Tangan Bayu menyentuh bahu Puan Kirana, turun perlahan menyusuri lengan, lalu ke pinggang, lalu kembali naik rambut. Ia menyentuhnya bukan untuk menguasai, tapi untuk merawat. Puan Kirana menghela napas. Tubuhnya relaks, namun matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu bisa bikin aku merasa seperti ini?" tanyanya nyaris berbisik. "Karena kamu membiarkanku masuk," jawab Bayu. "Ke ruang yang bahkan suamimu mungkin sudah lama tak masuk." Tangannya berhenti di tengkuk Puan Kirana, mengusap pelan. Tubuh mereka saling menempel, tapi belum ada yang melangkah lebih jauh. Mereka seperti berdiri di ambang pintu kamar, penuh godaan, tapi juga sadar bahwa satu langkah bisa mengubah segalanya. Puan Kirana menatap Bayu, bibirnya bergetar. "Kalau kita terus seperti ini, aku takut tak bisa kembali." Bayu menatapnya dalam, lalu menjawab pelan. "Kadang yang harus kita pilih bukan kembali, tapi berani berjalan ke depan." Dan malam itu ketika Puan Kirana masuk ke kamarnya sendirian, ia membawa jejak pelukan Bayu di kulitnya. Hangat, lembut, tapi juga berbahaya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya ia bertanya sungguh-sungguh, apakah cinta bisa salah jika tubuh dan jiwa sama-sama merasa benar? Hari itu kabar datang dari kota suci. Tuan Arya memberitahu bahwa kepulangannya akan dipercepat seminggu karena rombongannya selesai lebih cepat dari jadwal. Suara itu terdengar hangat di telepon. "Insya Allah minggu lagi aku sudah di rumah. Kirana,
Aku kangen masakanmu. Puan Kirana diam sejenak, lalu menjawab pelan. Iya, aku tunggu. Tapi setelah telepon itu berakhir, ia terduduk lemas. Matanya menatap meja makan yang sudah 2 bulan ini hanya terisi 2 piring, 2 sendok, dan 2 gelas. Dia dan Bayu, bukan dia dan Arya. Tak lama Bayu datang dari area parkir. Ia melihat wajah Puan Kirana yang kelihatan pucat dan penuh gelisah. Ada apa, Nyonya? Puan Kirana hanya menatapnya. Suamiku pulang lebih cepat. Hening. Bayu menarik napas panjang. Ia duduk perlahan di sebelah Puan Kirana lalu menggenggam tangannya. Aku tahu ini akan terjadi, tapi aku juga tahu sejak awal aku rela sakit kalau memang ini harus berakhir. Ucapnya tenang, namun justru kata-kata itu membuat air mata Puan Kirana jatuh. Aku bukan gadis muda yang bisa main hati seenaknya. Aku istri orang, ibu dari 2 anak. Tapi kenapa kamu membuatku hidup kembali? Bayu memeluknya. Tubuh Puan Kirana menggigil dalam pelukan itu. Malamnya, suasana rumah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Puan Kirana masuk ke kamarnya lebih cepat, tapi tak bisa tidur. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap tubuhnya yang kini merasa dimiliki oleh 2 laki-laki dalam cara yang sangat berbeda. Suaminya yang sah, dan pria yang membuatnya merasa jadi wanita seutuhnya kembali. Ada ketukan di pintu pelan. Kirana, boleh aku bicara? Suara Bayu terdengar dari luar. Dengan jubah tipis menutup tubuhnya, ia membuka pintu. Bayu berdiri di sana, tampak ragu, tapi matanya jujur. Aku tahu ini mungkin malam terakhir aku bisa menatapmu seperti ini, ucapnya. Puan Kirana menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya ia tak melawan apapun yang tubuh dan hatinya inginkan. Ia membiarkan Bayu masuk ke kamarnya. Malam itu mereka tidak terburu-buru. Semua terjadi dengan perlahan. Sentuhan, bisikan, napas yang saling menempel. Bayu memperlakukan Puan Kirana seolah tubuhnya adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan sekadar dimiliki. Jubahnya jatuh perlahan. Sentuhan tangan Bayu menyapu kulitnya seperti doa, bukan nafsu. Tak ada teriakan, tak ada napas terburu. Hanya suara lembut dari 2 tubuh yang akhirnya menyatu dalam diam dan dilema. Setelah semuanya berakhir, mereka berbaring bersebelahan. Puan Kirana menyender di dada Bayu. Napas mereka masih pelan. Mata mereka tidak saling memandang. Mungkin karena tak berani melihat kenyataan. Aku tidak tahu harus merasa bahagia atau bersalah, bisik Puan Kirana. Bayu mengecup dahinya. Kadang cinta datang pada waktu yang salah, tapi bukan berarti rasanya bohong. Dan malam itu pun sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang mengandung kenangan. Sunyi yang tahu besok pagi mungkin segalanya akan berubah. Pagi itu, mentari menyelinap pelan lewat tirai kamar Puan Kirana. Udara hangat menyentuh kulitnya yang masih lelah, dan pikirannya berputar tak berujung. Bayu masih tertidur di sampingnya. Wajahnya tenang seolah tak tahu badai yang akan datang. Puan Kirana duduk perlahan, menarik napas panjang. Ia tahu hari ini adalah hari terakhir mereka bisa berbagi waktu seperti ini. Tuan Arya akan segera pulang, membawa harapan dan kehidupan yang semestinya. Ia menatap Bayu yang mulai membuka matanya. Tatapan mereka bertemu, berat, tapi penuh kejujuran. Kamu tahu aku harus bilang apa? Ujar Puan Kirana pelan. Aku tidak mau kamu kehilangan diri karena aku. Bayu menggeleng, tangannya menggenggam jemarinya erat. Aku tidak pernah kehilangan diriku. Aku cuma menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Waktu seolah berhenti. Mereka tahu cinta mereka adalah sesuatu yang rumit. Sebuah keindahan dan luka yang tak bisa dihindari. Puan Kirana bangkit, berdiri di jendela, menatap keluar ke dunia yang menunggu pilihannya. Tuan Arya adalah suamiku. Dia yang selama ini membangun keluarga kita, katanya lirih. Tapi kamu yang membuat aku merasa hidup kembali. Aku takut kehilangan kamu, dan kehilangan diriku sendiri. Bayu mendekat, merangkulnya dari belakang. Aku ingin kamu bahagia, Kirana, apapun pilihannya. Mereka berpelukan lama. Di balik pelukan itu ada rasa syukur karena pernah merasakan cinta yang tulus.
meski datang di waktu yang salah. Hari itu Puan Kirana mengirim pesan singkat pada Tuan Arya. "Selamat pulang, Tuan Arya. Aku menunggu dengan hati yang terbuka." Dan saat pintu rumah terbuka, Puan Kirana berdiri di ambang, tersenyum hangat. Bayu sudah jauh melangkah pergi, membawa kenangan yang tak akan pernah hilang. Pembelajaran dari kisah ini, cinta dan keintiman sejati tidak selalu terikat oleh status. Namun keputusan hati yang jujur seringkali berbenturan dengan norma. Menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut adalah bagian dari perjalanan menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada kalanya, dalam keheningan malam, sebuah bayangan dari masa lalu datang menyapa, bukan sebagai hantu penyesalan, melainkan sebagai bisikan nakal yang tak kunjung padam. Bagi Bayu, rahasia terdalamnya adalah pengalaman lampau yang kini, entah mengapa, ingin dihidupkan kembali. Pengalaman masa laluku adalah rahasia pribadiku, tapi secara jujur sudah kuceritakan semua kepada istriku. Tampaknya istriku, Anjani, adalah wanita yang penuh pengertian. Bahkan dengan tenang ia menanggapi pengakuanku. "Masih bagus Mas, tidak dengan orang lain. Jadi tidak ada penyakit yang dibawa ke masa depan anak-anak kita. Yang penting mulai sekarang Mas jangan macam-macam lagi. Ya." Anjani memang istri yang bijaksana, bukan hanya cantik, tapi juga memiliki jiwa yang besar. Membuatku semakin mencintainya. Tapi pengalaman yang, aduhai, di masa laluku seringkali menggodaku, lalu mendatangkan pikiran baru, pikiran yang ternyata banyak diidamkan oleh suami-suami lain. Aku masih ingat benar ketika aku menyetujui keinginan Anjani untuk bergabung denganku dan melakukan semuanya di sebuah resor mewah bernama Emerald Springs. Kenangan itu melekat terus di batinku, lalu kini berkembang. Mulai membayangkan seandainya istriku diajak berpetualang bersama orang lain. Seperti waktu di Emerald Springs, pada mulanya aku sering berpikir, apakah aku ini normal atau tidak? Tapi setelah membaca dari sebuah situs terkemuka di internet, katanya pikiran yang sering menggodaku ini normal-normal saja. Bahkan kata situs itu, lebih dari 50% para suami suka membayangkan seperti yang sering kubayangkan. Suka membayangkan seandainya istri mereka berpetualang dengan lelaki lain, terutama mereka yang sudah mulai dilanda kejemuan dalam rumah tangganya. Apakah aku sudah mulai jenuh pada Anjani yang sudah 10 tahun menjadi istriku dan menjadi ibu dari kedua anak-anakku? Bukankah dahulu aku begitu tergila-gilanya pada Anjani, sehingga tak sabar lagi ingin cepat-cepat menikahinya hingga waktu ia baru tamat SMA, karena takut keburu bisa berpaling pada pria lain? Ya, Anjani adalah adik kelasku di SMA. Waktu aku kelas 3, dia baru kelas 1. Dan aku hanya mengejar dia 2 tahun, lalu kerja dan cepat-cepat menikahi Anjani yang baru lulus SMA. Anjani lahir dari keluarga yang cukup mapan, sehingga ia tidak terlalu merongrong padaku. Bahkan mertuaku mendorong agar aku melanjutkan kuliah sampai S1. Bekerja sambil kuliah akhirnya membuatku lumayan berhasil di kantorku. Setelah meraih S1, posisiku makin baik di kantorku. Anjani bisa kusebut luar biasa bentuknya. Teman-temanku juga menganggapku sukses, karena berhasil mempersunting Anjani yang demikian cantik. Kulitnya termasuk putih bersih untuk ukuran orang Indonesia. Tubuhnya tinggi langsing. Wajahnya rada mirip seorang aktris terkenal. Bahkan di mataku, Anjani lebih cantik. Kulitnya pun lebih putih daripada kulit aktris itu. Hanya hidungnya memang tidak sebesar hidung artis itu. Tapi hidung Anjani tetap tergolong mancung. Aku mau to the point. Mengapa aku membuat tulisan ini? Sekaligus untuk sharing dengan teman-teman yang memiliki kesamaan dengan pengalamanku. Hei, cewek itu pasti akan merasa lebih hidup dengan 2 cowok daripada sama 1 cowok. Lihat dia dari 2 arah. Jadi lengkap, kan? Dan hei, pasti lebih variatif, karena ada 2 macam. Lalu pandangan kami tertuju ke film lain, tentang seorang suami yang sudah tua, sementara istrinya masih muda. Judulnya juga menantang. Bisa ditebak seperti apa jalan cerita film itu. Lagi-lagi istriku protes. Kok bisa ya suami itu menyuruh orang lain berpetualang dengan istrinya?
Itulah salah satu kreativitas dalam kehidupan untuk mengatasi kejenuhan. Di zaman sekarang hal seperti itu sudah lazim. Lazim. Di barat. Di negara kita juga sudah banyak sekali yang melakukannya. Nanti deh kuperlihatkan sebuah situs yang menawarkan swinger, tresome, gangbang dan sebagainya. Kemudian kuberitahu apa yang disebut swinger, tresome, gangbang dan sebagainya. Anjani seorang pendengar yang baik. Tapi malam itu dia memperlihatkan ketidaksetujuannya pada penjelasanku. Manusia kok aneh-aneh sih? Masa istrinya dibiarkan orang lain? Disaksikan sama suaminya sendiri lagi. Apa suaminya nggak cemburu? Tentu saja cemburu. Tapi dari cemburunya itu sang suami mendapatkan sensasi. Sehingga hasratnya jadi timbul secara luar biasa. Lebih hebat daripada meminum obat. Iya, istriku begini. Kalau aku dibegituin sama orang lain, Mas begitu juga? Jadi tambah gairah padaku. Pertanyaan itu agak mengejutkan. Terlalu cepat rasanya. Tapi aku berusaha menjawabnya. Sambil berusaha menenangkan Anjani. Aku malah sering membayangkan begitu. Hayalan itu memang menyebalkan pada mulanya. Tapi anehnya, setelah membayangkan hal itu, gairah jadi timbul. Sayang, Anjani menatapku dengan sorot penuh selidik. Enggak salah tuh? Jangan memancing pertengkaran. Ya, kita kan sudah sepakat tidak mau bertengkar lagi demi ketentraman anak-anak kita. Aku tersenyum, lalu kulus rambutnya, sambil berbisik. Aku serius. Sayang, hidup di zaman sekarang memang harus kreatif. Jangan berjiwa kampungan. Maksud Mas, mau ikut-ikutan seperti di film itu? Terus hubungan kita jadi rusak dan anak-anak jadi korban? Begitu. Susah sekali meyakinkan istriku agar mengikuti jalan pikiranku. Padahal biasanya ia penurut, senantiasa mengikuti jalan pikiranku. Tapi seperti yang kubaca dari sebuah situs, hal seperti ini memang perlu waktu. Jangan memaksakan kehendak. Semuanya harus berjalan tenang dan lancar. Menunggu sejam. Aku menurut saja. Ketika suamiku menyuruhku mengganti pakaian yang dibawa dari rumah, biar lebih cantik, katanya dengan senyum. Kucubit lengan suamiku dengan jantung berdebar-debar. Lalu masuk ke kamar mandi untuk mengganti celana panjang. Anehnya di kamar mandi, aku melepasnya dan menggantungkannya di gantungan baju kamar mandi. Apakah ini pertanda bahwa aku sudah siap melakukan apa yang Mas Bayu inginkan? Entahlah, bertemu dengan orangnya juga belum. Waktu aku masih di kamar mandi, terdengar suara Mas Bayu berbicara dengan seorang pria. Dengan siapa? Ya? Dengan pelayan hotel. Tapi kedengarannya mereka cukup akrab, membuatku penasaran. Lalu aku mengintip dari pintu kamar mandi yang kubukakan sedikit. Ada seorang cowok tinggi dan tampan sedang berbicara dengan Mas Bayu. Ah, itukah orang yang sudah dijanjikan oleh suamiku? Orangnya setampan itu. Ah, kenapa dia sudah datang secepat ini? Bukankah janjiannya sejam lagi? Lututku terasa gemetaran. Dengan perasaan bergalau. Tamu kita sudah datang. Seru suamiku. Yang kusahut dengan, iya. Sambil berkaca sebentar di depan cermin kamar mandi. Dengan jantung semakin berdebar. Duh, apa yang akan terjadi nanti? Kenapa aku mendadak jadi grogi begini? Aku keluar dari kamar mandi, menghampiri suamiku dan tamunya yang, benar-benar tampan orang itu. Kenalan dulu, sayang, kata suamiku sambil memegang bahuku. Cowok yang kata suamiku sudah berusia 26 tahun, tapi kelihatan jauh lebih muda, menjulurkan tangannya dengan senyum simpatik. Sambil menyebutkan namanya, Raka. Anjani, kataku mengenalkan diri, dengan suara tersendat, dan tanganku yang sedang dijabat oleh Raka, tidak dilepaskan. Bahkan ia menarikku untuk duduk di sofa panjang. Sementara suamiku duduk di kursi lain, sambil menggoyang-goyang kakinya. Cantik, kan, istriku, kata Mas Bayu. Raka yang masih memegang tanganku dengan hangatnya, menatapku dengan senyum dan berdesis. Iya, Mas, cantik sekali. Aku tersipu-sipu dibuatnya. Harusnya kutanggapi bahwa dia pun tampan sekali. Belakangan aku tahu bahwa Raka itu berdarah Manado dengan Belanda.
Pantaslah tampang dan postur tubuhnya sebagus itu. Belakangan juga aku tahu bahwa kamar di hotel mahal itu dibayar oleh Raka. Mas, di kulkas hotel ini suka ada minuman. Silakan ambil sendiri, kata Raka sambil menunjuk ke kulkas di kamar hotel berbintang 5 itu. Suamiku mengangguk, lalu melangkah ke arah kulkas itu. Sementara tangan Raka sudah bukan memegang tanganku lagi, melainkan menyelinap ke belakang punggungku. Ini membuatku semakin berdebar. Apakah aku tergerak dengan semuanya ini? Ya, aku harus mengakuinya secara jujur. Tapi aku jadi begini gugupnya. Sementara harum khas parfum pria tercium ke penciumanku. Hebat! Seru suamiku sambil mengeluarkan beberapa botol minuman dari kulkas. Anjani suka ini, kan? Kata suamiku sambil mendekatkan botol martini ke dekatku. Dulu, di depan orang lain, Mas Bayu suka memanggilku dengan sebutan sayang, sebagai tanda menghargaiku. Tapi Tequila lebih bagus, kata Raka, memicu semangat. Aku pernah mendengar bahwa Tequila bisa membuat wanita jadi bergairah. Tapi aku belum pernah mencobanya. Aku memang bukan peminum, tapi sesekali bolehlah. Apalagi saat itu, aku merasa butuh keseimbangan. Mungkin bisa dibantu oleh minuman. Iya, Mas, aku ingin coba Tequila, kataku sambil berusaha menenangkan diri. Aku whisky saja, biar terasa grand, kata suamiku. Aku juga whisky, Mas, kata Raka sambil menyentuh kakiku tanpa ragu. Aku terkejut, tapi diam saja. Bahkan, aduh, aneh, tubuhku terasa lemas mendapatkan sentuhan ini. Aku sudah ingin merasakan perjalanan ini, tapi aku harus menahan diri. Kubiarkan saja Raka mempermainkan dulu. Minta lagi Tequilanya, Yan, bisikku. Raka mengangguk, lalu menuangkan Tequila ke gelasku. Kuteguk setengahnya, lalu aku merasa semakin bergairah. Sesekali aku melirik ke arah Mas Bayu yang masih tampak di keremangan, masih asik menonton TV, dan aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Ketika Raka melepaskan semua sentuhannya, aku hanya merebahkan diri, ingin segera merasakan perjalanan itu yang sebenarnya. Maka kucubit-cubit bahu Raka sebagai isyarat agar dia menghentikan kegiatan itu, lalu mulai dengan perjalanan yang sebenarnya. Tapi bagaimana dengan suamiku yang tampak masih asik menikmati minumannya? Raka mengerti apa yang kuinginkan. Aku terkejut, tak menyangka Raka akan meminta lampu dinyalakan lagi. Padahal aku sedang di puncak perjalanan tersebut, dan kamar ini jadi terang kembali. Tepat pada saat Raka tinggal mendorong saja. Mas, mohon izin, kata Raka sambil menoleh ke arah suamiku. Aku juga menatap suamiku, seolah-olah minta izin juga. Mas Bayu menghampiri kami, mengelus pipiku sambil tersenyum. Ya, lakukanlah. Ini rahasia kita bertiga. Orang luar takkan ada yang tahu. Tanpa basa-basi lagi Raka langsung melakukan perjalanan yang kutunggu dari tadi. Dari sekian lama perjalanan itu, aku sudah berkali-kali beristirahat. Hingga pada akhirnya, perjalanan itu telah sampai, dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Rasanya baru sekali ini, aku meresapi arti menikmati pemandangan ini, bukan dengan suamiku pula, dan membiarkan keringatnya membanjiri semua itu. Oh, indahnya malam yang penuh petualangan ini, seakan takkan berujung, seakan napasku sudah menyatu dengan perjalanan baru ini. Nasihat pembelajaran. Pencarian sensasi dan variasi dalam sebuah hubungan dapat membawa seseorang melintasi batas moral, menjerumuskan ke dalam labirin keinginan yang berpotensi menghancurkan nilai-nilai pribadi. Hasrat terlarang, meskipun tampak menggoda, seringkali berakhir dengan kekosongan batin dan dilema etika yang tak terpecahkan.